Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam nama Yesus. Kita kembali berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Hari ini saya ingin bawakan satu tema, yaitu Who is your idol? Siapa yang menjadi idola kamu? Bapak Ibu Saudara, kalau bicara soal idola, itu biasanya ya pada umumnya orang yang suka dengan seseorang atau sesuatu atau apa itu ya, sesuatu yang memang dia suka banget gitu, yang dia idolakan, biasanya orang itu akan mencari tahu segala sesuatu tentang idolanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, idola itu artinya adalah orang, gambar, atau patung, atau sebagainya yang menjadi pujaan. Ya, jadi menjadi pujaan. Namanya aja udah pujaan, berarti sesuatu yang benar-benar dilihat, yang benar-benar diikuti gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, idola ini akan begitu menjadi sesuatu yang sangat diimpi-impikan biasanya. Sama ya, beberapa public figure atau beberapa grup-grup K-pop ya, kalau yang zaman sekarang tuh ya, mereka itu malah punya fanpage gitu ya. Jadi punya grup fansnya sendiri yang akhirnya malah mereka bisa menamai itu sesuai dengan apa yang mereka mau tentang idolanya itu. Sampai yang namanya kalau orang punya idola gitu ya, biasanya orang itu akan mencari tahu segala sesuatu tentang orang itu, atau tentang kelompok orang tertentu gitu. Ya kan, kalau kayak K-pop gitu kan mereka kan beberapa orang tertentu. Tapi dari beberapa orang pasti ada salah satu yang lebih disukain gitu. Nah, orang yang sangat suka, yang ngefans banget, yang mengidolakan, pasti dia akan cari tahu kesukaannya, warna favoritnya, dia sukanya pergi kemana, hobinya apa, bajunya dia demennya model apa, ya kan, sampai gaya rambutnya bagaimana. Orang yang ngefans banget itu pasti akan meniru abis-abisan segala sesuatu tentang sang idola. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Siapa yang jadi idola kamu? Kalau orang Kristen ya ditanya begitu, idola kamu siapa gitu ya. Apalagi kalau nanyanya di gereja, lagi jam ibadah. Misalnya Bapak Gembala nanya, ayo siapa yang jadi idola? Jarang ya yang ngejawabnya itu adalah orang lain. Biasa yang akan dijawab, idola saya Tuhan Yesus. Mantep ya Bapak Ibu Saudara, Kristen banget gitu. Ya kan, cocok banget kelihatannya. Wih, kayaknya luar biasa mengidolakan Tuhan Yesus. Tapi Bapak Ibu Saudara, waktu kita bilang kita mengidolakan Tuhan Yesus, apakah itu benar? Apakah itu sungguh-sungguh? Atau cuman sekedar sebuah kata supaya kelihatannya keren? Ya, saya orang Kristen, idolanya ya Tuhan Yesus. Apalagi mungkin orang yang gak terlalu suka untuk mengidolakan sesuatu. Kalau saya tipenya gak terlalu, saya suka misalnya dengan orang, penyanyi, atau dengan grup gitu, atau dengan artis. Tapi saya tuh jarang banget sampai saya suka banget gitu. Kalau saya gak gitu orangnya ya. Nah, mungkin orang-orang yang punya tipe kayak saya nih, daripada gak ada ya kan ngomongnya idolanya siapa? Tuhan Yesus. Widih, jadinya keren banget tuh ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, waktu kita bilang idola kita adalah Tuhan Yesus, seharusnya, sebenarnya ini bukan cuman karena kita bilang idola kita Tuhan Yesus ya, tetapi sebagai orang Kristen, bukan orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, sudah seharusnya Kristus Yesus menjadi idola kita. Seharusnya, tanpa ditanya, harusnya dia udah jadi idola kita sebagai pengikut Kristus. Namanya aja udah pengikut, ya kan? Followers, ya. Udah pasti akan mengikuti, ya kan? Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Seberapa sih kita kenal sama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sang idola? Seberapa sih kita benar-benar bisa meniru dia? Namanya idola kan tadi meniru. Kita tahu persis gak apa sih yang menjadi kesukaan Tuhan Yesus? Apa yang menjadi hal-hal yang dia tidak suka?
Apa sih karakter dia yang seharusnya menular sama kita? Seharusnya apa yang dia lakukan itu kita lakukan. Dalam ibadah minggu, Bapak Gembala pernah bicara soal apa saja yang harus dilakukan sebagai pengikut Kristus, apa yang Tuhan Yesus suka untuk kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita ikutin gak tuh? Kita lakukan gak? Tuhan Yesus itu sangat suka, sangat cinta dengan jiwa-jiwa. Bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya? Sayang gak sama jiwa-jiwa? Suka gak sama jiwa-jiwa? Atau berpikir, bodoh amat lah, urusan saya. Toh masuk surga sendiri-sendiri, gak bisa barengan. Alasannya begitu tuh, padahal mah males. Males nyari jiwa. Males ngedoain orang, boro-boro nyari jiwa, nginjil ya Bapak Ibu Saudara. Doain orang, doain saudara kita yang belum kenal Yesus aja males. Gimana mau nginjil gitu. Mau mendoakan teman kita yang kita tahu dia lagi ada masalah dan belum kenal Tuhan, males. Ngomongnya gini, aduh gue lagi ada pergumulan nih, gini gitu. Oh iya, ntar saya doain. Tapi kagak didoain Bapak Ibu Saudara, bagaimana itu? Ya kan? Padahal Tuhan Yesus itu menjadi pendoa syafaat bagi kita semua. Berarti Tuhan Yesus suka berdoa. Lah, kalau sebagai pengikut Kristus, sebagai anak Tuhan, sebagai kita bilang kita mengidolakan Yesus sebagai idola kita, Kristus sebagai idola kita tidak suka berdoa, kita tidak mencintai jiwa-jiwa, apakah kita adalah pengikut Kristus? Jawab sendiri ya Bapak Ibu Saudara. Jujurlah sama diri kamu sendiri, jujurlah dengan diri saya jujur dengan diri sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara, kadang kita berdoa buat urusan kita aja suka males ya. Jadi titip mentang-mentang ada tim doa nih ya kan. Tim doa, titip ya, titip doa. Saya punya masalah begini, tolong ya titip doa. Lah, tapi di rumah saya gak pernah berdoa buat masalah saya, cuma nitip. Buat diri sendiri aja gak pernah berdoa, gimana mau doain orang lain? Susah kan? Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan, apabila engkau mendengar suaraku hari ini, jangan keraskan hatimu, bertobat. Firman ini pun berlaku buat saya sebagai yang bawain, bukan cuma buat Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau kita bilang kita serupa dan segambar dengan Allah, kita bilang kita mengidolakan Allah, harusnya karakter Allah, apa yang Allah suka itu menjadi kesukaan kita. Itu baru 2, masih banyak hal yang lain. Baru 2 hal, urusan berdoa, urusan mencintai jiwa-jiwa. Karakter Kristus pun harus nempel, memiliki kasih, penguasaan diri, kesabaran, ya kan di dalam Galatia, ya kan, itu harusnya ada, nempel juga sama kita. Mungkin gak sempurna Bapak Ibu Saudara, belum, tapi menuju kepada kesempurnaan, berlatih setiap hari. Saya tahu Bapak Ibu Saudara itu bukan hal yang gampang, begitu pula dengan saya, tetapi kalau kita mau, pasti kita bisa melakukannya. Kita mau buka ayat firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 ya. Ini Tuhan Yesus aja tuh bikin kita dari awal itu serupa dan segambar ya kan. Bilangnya gini, Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka ayat 27 maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Berarti dari awal aja Allah memang sudah mendesain kita serupa dan segambar. Jadi waktu pas kita mengidolakan dia, memang dari sononya dia udah bikin kita begitu tuh Bapak Ibu Saudara. Jadi kan lucu ya, kalau manusia yang diciptakan serupa dan segambar tuh gak sama. Bagaimana itu ceritanya? Jadi aneh
Kalau menurut saya, nggak tahu kalau menurut Bapak Ibu, ya kan? Kalau menurut saya, kalau sesuatu udah didesain serupa dan segambar, terus pada kenyataannya tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, jadi aneh. Karena itu hari ini, kalau kita sama-sama dengar dan kita diingatkan Tuhan, oh iya Tuhan, kok saya mengidolakan Tuhan, saya yang udah didesain sama Tuhan sedemikian rupa, saya bilang saya mau saya mau serupa dengan Tuhan, saya mau mengidolakan Tuhan Yesus, kok tapi tiba-tiba hidup saya nggak kayak begitu. Hari ini, ayo kita bertobat Bapak Ibu Saudara. Kita bilang sama diri kita, hai Sheila, sebut dirimu. Saya harus belajar serupa dan segambar. Waktu saya mengidolakan dia, hai Sheila, kamu harus belajar punya karakter seperti dia. Bapak Ibu Saudara belajar punya karakter seperti dia. Saya tahu gak gampang, saya juga ngomong gini gak gampang Bapak Ibu Saudara. Tapi ayo kita sama-sama belajar. Kan belajar itu setiap hari. Bertobat itu setiap hari. Saya pernah bawakan itu Bapak Ibu Saudara. Setiap hari. Karena itu hari ini, yuk mari. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara. Kita datang sama Tuhan. Tuhan, ini saya loh. Saya mau minta ampun. Kalau saat sekarang ini saya tuh kurang ya mengidolakan Tuhan, tetapi saya tidak tahu yang Kau suka aja itu apa, saya nggak tahu gitu. Ayo kita datang pagi hari ini sama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang dahsyat, pagi hari ini Engkau yang menyelidiki setiap hati kami. Kalau Tuhan sudah bicara kepada setiap kami pagi hari ini, ajar kami tidak mengeraskan hati, tapi kami bertobat pagi ini Tuhan. Kami mau belajar, waktu kami mengidolakan Tuhan, kami mau belajar untuk serupa dan segambar dengan Tuhan. Miliki karakter seperti Tuhan. Dan kami tahu apa yang menjadi kesukaan-Mu. Mencintai jiwa-jiwa ya Tuhan. Berdoa bagi setiap jiwa-jiwa itu. Berdoa bagi orang-orang yang butuh pertolongan, yang butuh doa. Melakukan sesuatu seperti yang Tuhan inginkan. Bapa, pagi hari ini Engkau yang selidiki hati kami. Kami mau, saya mau bertobat pagi ini. Beracara dalam hati kami Tuhan Yesus. Dan buat kami memiliki karakter seperti Engkau. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah ya Tuhan, saat mereka memutuskan hari ini mau serupa dengan Tuhan, mau mengidolakan Tuhan, mau sama kayak Tuhan, beri kemampuan untuk bisa berjalan bersama Tuhan. Dan setiap hari bertobat, setiap hari memiliki karakter seperti Engkau. Di dalam nama Yesus hamba selesai bicara, dan biarlah firman ini merema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Siapa yang menjadi idolamu menentukan karaktermu Bapak Ibu Saudara. Ingat, siapa yang menjadi idolamu menentukan karaktermu. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa dalam renungan yang akan datang.